Bertemu lagi dalam kebaktian KBTK Kristen Kawang Kudus Padang. Iya, bersama siapa? Bersama Miss Nana dan Miss Weni. Miss Nana, hari ini kita mau kebaktian loh. Iya, Miss Weni. Tapi Miss Weni rasa supaya kebaktiannya lebih baik, kita kasih rules aja ya. Oke, Miss Weni, coba kasih peraturan rules ya. Oke. Kira-kira yang pertama apa, Miss Nana? Kalau yang pertama itu biasanya Miss Weni kalau ibadah itu tidak boleh jalan-jalan, Miss Weni. Oh, betul sekali Miss Nana. Kalau mau kamar mandi, mau minum harus minta izin sama Missnya. Iya, jadi yang pertama anak-anak harus duduk dengan rapi. Yang kedua itu Miss Weni, kalau lagi kebaktian Miss Weni nggak boleh sambil makan, Miss Weni. Emangnya ada Miss Nana? Ada, kemarin ini ada loh Miss Weni yang sambil makan ibadah. Jadi kalau lagi kebaktian kita tidak boleh makan ya? Tidak boleh Miss Weni. Oh, jadi anak-anak kalau mau makan sebelum kita kebaktian. Kalau kita kebaktian kita harus mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Nah, kalau yang ketiga Miss Nana? Yang ketiga itu Miss Weni, anak-anak kan suka pegang mainan Miss Weni. Jadi kalau lagi kebaktian nggak boleh sambil pegang mainan Miss Weni. Oh, jadi harus fokus ya Miss Nana ya? Harus fokus di depan laptopnya masing-masing. Seperti itu. Terus Miss Nana, Miss Weni ada yang keempat nih. Apa itu Miss Weni? Kadang-kadang kalau lagi kebaktian, Missnya ajak berdiri, malah tetap duduk. Oh, ada yang kayak gitu ya Miss Weni ya? Ada. Jadi bagaimana ya Miss Nana? Ya. Kalau kebaktian memang harus taat. Anak-anak harus dengar. Kalau Miss ajak berdiri, kita bangkit berdiri. Kalau Miss ajak berdoa, ikut berdoa. Oke. Miss Weni percaya pasti hari ini semuanya good, Miss. Pasti semuanya bisa mengikuti kebaktiannya dengan baik. Ya kan Miss Nana? Oke, aman tuh Miss Weni. Oke, silakan Miss Nana, kita lanjutkan Miss Nana. Oke Miss Weni, sekarang anak-anak ayo semuanya duduk tenang, kita mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan Yesus, kita nyanyikan lagu Wonderful Lord. Ayo semuanya, sikap tenang. Wonderful Lord, wonderful God, you are my shield, my protector. I can lie down, go off to sleep, knowing you're watching over me. Wonderful Lord, wonderful God, help me to trust you forever. I need not fear, 'cause you are near. I can lie down and sleep in peace. Wonderful Lord, wonderful God, you are my shield, my protector. I can lie down, go off to sleep, knowing you're watching over me. Wonderful Lord, wonderful God, help me to trust you forever. I need not fear, 'cause you are near. I can lie down and sleep in peace. You are my shield, my protector. I can lie down, go off to sleep, knowing you're watching over me. Wonderful Lord, wonderful God, help me to trust you forever. I need not fear, 'cause you are near. I can lie down and sleep in peace. Wonderful Lord, wonderful God, you are my shield, my protector. I can lie down, go
off to sleep, knowing you're watching over me. Oh, wonderful Lord, oh, wonderful God, help me to trust you forever. I need not fear, 'cause you are near. I can lie down and sleep in peace. Baiklah anak-anak, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikut-ikut Miss Weni ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat senang sekali karena kami bisa mengikuti kebaktian kami di TK KB Kalam Kudus. Tuhan, beri kami hati yang taat dan mau dengar-dengaran supaya kami dapat mengikuti kebaktian kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mau ngapain lagi, Miss Nana? Oke, Miss Weni, tadi kita sudah nyanyi, habis itu kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau bersukacita, Miss Weni. Kita mau menari ya, Bu? Iya, kita mau menari bersukacita. Ya, semuanya kita, semua anak-anak kita semua bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri dulu, Miss Nana. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu, ayo semua anak-anak kita bangkit berdiri. Berdiri. Bisnya akan lihat dari sini, Bisnya akan tahu siapa yang masih duduk, siapa yang sudah berdiri kan Miss Weni ya. Kita lihat dulu Miss Weni. Teropong dulu, Miss Nana. Sudah atau belum, Miss Nana? Sayangnya sudah loh Miss Weni loh. Oh iya, sudah Miss Nana. Sudah Miss Nana, sudah oke. Oke, sekarang kita mulai narinya Miss Weni. Oke, kita akan menari buat Tuhan. Kita nyanyi Every Move I Make. Every step I take in you. You are my
kita udah menari Miss Nara. Sekarang kita dengar cerita Miss Nara. Tapi Miss Wendy suruh anak-anaknya duduk dulu dong. Oh iya, Nana boleh duduk dulu. Anak-anak boleh duduk lagi. Silakan duduk kembali. Nah, tenangkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman, kita nyanyi dulu ya Miss Nana ya. Oke, Miss Wendy. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita mau undang Tuhan hadir di hati kita untuk kita bisa mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Oke. Nanti ikuti gerakan Miss ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Kira-kira siapa yang cerita yang Miss Nana? Siapa Miss Wendy? Miss Nana mau tahu? Mau dong. Anak-anak mau tahu? Kalau mau tahu kita tutup mata dulu. Kenapa, Miss Semua Wendy? tutup mata begini, terus nanti Miss Winnie hitung sampai 3, anak-anak boleh buka mata dan lihat. Siapa yang akan cerita? Mau? Miss Wendy bikin penasaran loh. Iya dong, supaya anak-anak lebih semangat. Mempersiapkan hatinya mendengar firman Tuhan, Miss Nana. Itu Miss Nana mau tahu kan? Mau dong, salah Oke. tutup Tutup matanya dua-dua. Belum, semuanya belum tutup mata. Belum ya Miss Wendy? Belum. Miss Penny lihat dulu. Masih ada yang belum tutup mata, Miss Nana. Ayo dong, biar cepat. Oke, hanya cepat tutup matanya, biar kita bisa hitung. Oke, Miss Penny lihat lagi. Sudah Miss? Wah, sudah Miss Penny hitung dulu ya. Siap-siap ya. Nanti waktu Miss Wendy udah hitungan yang ketiga, anak-anak boleh bilang cinduba. Oke. 1, 2, 3. Dewi lewat mana sih? Kok nggak kelihatan? Lewat samping. Masa Miss Dewi terbang? Miss Dewi kan nggak punya sayap. Oh, Ya, Miss Wendy pikir Miss Dewi udah jadi malaikat. Belum. Belum ya. Belum jadi malaikat. Miss Dewi Masih berjalan. Belum pakai kaki.
Pak ya? Iya. Mau denger nggak? Mau Miss Miss dong, taat. mau. Miss Miss juga taat ya. Dengar cerita ya. Oke, Miss Dewi. Oke, sekarang Miss Dewi mau dengar ya. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Miss Dewi mau cerita. Tadi Miss Dewi sudah sempat dengar Miss Dewi sama Miss Nana bilang kalau dengar cerita, kalau kebaktian anak-anak dengan sikap yang baik. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari, duduk di depan laptop dengan tenang. Hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak tadi sudah nyanyi, sudah lompat-lompat, sudah goyang-goyang. Sekarang saatnya untuk dengar cerita Miss Dewi duduk dengan tenang. Semuanya di depan laptop, tidak ada yang lari-lari. Oke? Nah, hari ini Miss Dewi mau cerita judulnya adalah aduh, siapa yang bisa baca ya? Anak TKB sudah bisa baca enggak? Siapa yang tahu nih? Tulisannya apa ini? Hurufnya nih? Ya, judulnya adalah berterima kasih atas makanan. Nah, anak-anak, hari ini Miss Dewi cerita tentang berterima kasih atas makanan yang Tuhan berikan. Sesuai dengan tema kita di sekolah yang minggu ini. Dari kemarin-kemarin anak-anak sudah membahas tentang makanan dari Miss-Missnya. Dan hari ini Miss Dewi juga akan bercerita tentang makanan. Loh, siapa yang suka makan di sini? Tuh, siapa yang malas makan? Yang makannya susah? Yang tutup mulut? Ada enggak? Wah, anak-anak kalau mau tumbuh cepat besar, cepat tinggi, kayak mamanya, kayak papanya, atau kayak Miss juga mau besar, mau cepat tinggi, anak-anak harus banyak makan ya. Tapi bukan banyak-banyak sampai perutnya besar nggak bisa jalan, nggak kayak gitu juga. Makan yang sesuai dengan porsi perutnya, oke? Nah sekarang Miss Dewi ada gambar, coba anak-anak lihat. Kan kali ini temanya tentang berterima kasih atas makanan. Coba lihat gambarnya, siapa tahu nih kue apa ya? Ada warna-warni, ada warna green, blue, red, yellow. Aduh, siapa tahu itu gambar apa? Siapa yang suka makan donat? Oh, Miss Dewi juga mau suka makan donat. Terus gambar apa lagi ya? Coba lihat. Miss Dewi ada gambar apa? Ada rainbow cake, ada warna-warni, ada gulanya. Siapa yang suka makan kue ini? Miss Dewi percaya anak-anak pasti ada yang suka. Miss-missnya juga suka. Nah, ini namanya rainbow cake. Ya, lihat tuh warna-warni. Ada dari atas merah, oranye, kuning, hijau, apalagi warnanya. Aduh, semuanya enak makanannya ya. Terus Miss Dewi ada gambar apa lagi ya? Coba lihat. Siapa anak-anak TK Miss Dewi yang makan kayak gini? Makan es krim. Waduh, berlepotan sampai ke pipi makannya. Aduh, sampai ke hidung. Wah, itu saking enaknya. Tapi Miss Dewi percaya anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus makannya enggak seperti ini. Berlepotan di jelek mukanya. Makanannya harus rapi, harus baik ya. Nah, anak-anak itu dah kita makan gambar-gambar makanan yang paling kita suka. Nah, hari ini Miss Dewi cerita tentang Alkitab. Ada minggu kemarin kan Miss Weni sama Miss Roja cerita tentang Bapak Musa. Nah, coba lihat gambarnya Pak Musa ini bagaimana Miss Dewi. Nah, ada yang ingat cerita ini apa? Ini adalah umat Israel yang tinggal di Mesir. No, orang Israel itu minggu kemarin Miss Roja sama sudah cerita kalau umat Israel itu di Mesir mereka menderita, mereka disiksa, mereka dicambuk, disuruh kerja, diberi makan sedikit. Wah, orang-orang Mesir mereka jahat kepada orang-orang Israel. Wah, orang-orang Israel sedih. Akhirnya ada seorang pemimpinnya yang bernama Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini
diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang umat Israel dari tanah Mesir. Nah, anak-anak masih ingat nggak ceritanya minggu kemarin? Siapa nama raja yang tidak izinkan orang umat Israel keluar dari Mesir? Ada yang ingat? Yuk. Iya, namanya Raja Firaun. Ya, Raja Firaun waktu itu kan tidak izinkan orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan kasih hukuman. Nah, hukumannya ada 10 tulah. Nah, karena Tuhan sudah kasih hukuman kepada orang Mesir, akhirnya Raja Firaun izinkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, orang Israel senang, mereka bergembira. Di bawah pimpinannya Bapak Musa, mereka pergi jalan. Waktu mereka sudah jalan, separuh jalan, mereka sampai di laut. Nah, orang Israel bilang, aduh, bagaimana nih Bapak Musa? Bagaimana kita bisa menyeberang? Tidak ada kapal, bagaimana caranya? Wah, karena Musa taat sama Tuhan, lalu Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkatmu. Lalu anak-anak apa yang terjadi? Musa angkat tongkatnya dan terbelahlah laut tadi. Wah, orang Israel menyeberang melewati laut. Mereka dijaga sama Tuhan. Sementara orang Mesir kejar mereka. Tapi karena orang Israel, dia dijaga oleh Tuhan. Akhirnya orang Israel bisa menyeberang laut itu dengan selamat. Sementara orang Mesir, Raja Firaun sama tentara-tentaranya, mereka tenggelam. Lautnya setelah orang Israel jalan sampai ke seberang, lalu orang Mesir kejar di belakang. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Waktu orang Israel Mesir sampai di tengah laut, lalu air laut tadi Tuhan beri menyatu. Akhirnya orang-orang Israel tadi, orang-orang Mesir tadi, mereka mati, mereka meninggal masuk ke dalam air laut. Nah, itu adalah bukti Tuhan kalau menjaga orang Israel. Nah, terus setelah orang Israel jalan, mereka sampailah jalan terus, mereka tuh pergi kemana ya? Orang-orang Israel, ada yang masih ingat ya ceritanya? Iya, orang Israel itu pergi ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, di mana tanah Kanaan itu adalah tempat yang paling bagus, berlimpah makanan dan juga minuman. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus jalan kaki, karena waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada sepeda, apalagi belum ada sepeda motor. Mereka jalan kaki, mereka bawa makanan, bawa bekal anak-anak. Nah, orang Israel di bawah pimpinan Bapak Musa, mereka jalan melewati padang gurun. Nah, coba anak-anak lihat, yang padang gurun itu yang bagaimana ya? Nah, yang padang gurun yang seperti ini, tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada kehidupan. Tapi orang Israel, mereka berjalan di bawah pimpinan Bapak Musa, mereka jalan. Nah, waktu mereka sampai di padang gurun, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang Israel mulai marah-marah. Mereka tadi bawa makanan, sekarang makanannya sudah habis. Aduh, anak-anak juga sudah mulai kelaparan. Mama, aku lapar, aku belum makan. Anak-anak, mamanya bilang, Pak, bagaimana ini Pak? Anak kita belum makan, makanan kita sudah habis. Waktu kita keluar dari Mesir, makanan kita tidak ada lagi. Bapak-bapak juga. Nah, bapak-bapak juga. Bagaimana ini? Ini kan padang gurun, tidak ada pohon, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Bapak-bapaknya bingung juga. Oke, jadi temui Bapak Musa. Mereka cari Pak Musa. Pak Musa. Oh, coba lihat nih gambarnya nih. Pak Musa ditemui sama bapak-bapak. Mereka marah-marah kepada Musa. Musa, ini bagaimana ini? Kami sudah keluar dari Mesir. Sekarang kami ada di padang gurun. Kami sudah lapar, kata bapak-bapak itu. Mereka marah-marah. Mereka, kalau begini, baik kita balik lagi ke Mesir. Tak usah lagi pergi ke Kanaan. Apa ini? Kita tidak ada makan. Ini bersungut-sungut anak-anak. Anak-anaknya juga bersungut-sungut. Mama-mamanya juga bersungut-sungut. Bapak-bapaknya juga bersungut-sungut. Mereka marah. Wah, Musa sedih. Tuhan juga sedih. Kenapa? Karena orang-orang Israel ini tidak bersyukur, tidak berdoa sama Tuhan minta makanan. Mereka hanya bisa marah-marah aja.
kenapa ya umatku ini tidak berdoa kepada Tuhan? Tuhan juga bilang, Musa, aku akan berikan mereka mukjizat, kata Tuhan. Pada sore hari aku akan kirimkan mereka makanan daging. Pada sore pagi hari aku akan berikan mereka makanan roti yang terbuat dari mana. Yang terjadi anak-anak, pada sore hari Tuhan tiupkan angin yang kencang dari laut. Lalu karena angin yang kencang, angin itu membawa burung-burung yang gemuk-gemuk yang sehat terbang ke perkemahan orang Israel. Nah, orang Israel waktu lihat, wih angin kencang, mereka lihat ada burung yang sehat, yang gemuk. Lalu orang Israel tadi, anak-anak, mereka tangkap burung-burung itu. Wah, burungnya gemuk. Wah, di padang gurun terjadi mukjizat. Tuhan kirimkan makanan untuk orang Israel. Lalu orang Israel ditangkap burung tadi, mereka potong, mereka masak, mereka makan. Wah, mereka jadi senang. Wah, itu baik, baru mereka mau bersyukur. Itu baik ya, kita kasih makanan, jadi mereka nggak jadi kelaparan. Nah, pada pagi hari, setelah malam-malam mereka tidur di kemah mereka, bangun mereka keluar dari kemah, mereka lihat, kok ada putih-putih di luar ya? Apa itu? Lalu mereka lihat, kok kayak kue, kayak roti ya? Lalu mereka makan. Enak. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan berikan mukjizat. Di padang gurun, Tuhan kirimkan makanan, daging melalui burung-burung, dan juga pada pagi hari Tuhan kirimkan roti mana untuk orang-orang Israel. Nah, anak-anak, kita belajar hari ini, kita walaupun apapun keadaan kita harus selalu bersyukur. Jangan seperti orang-orang Israel tadi yang marah-marah, yang bersungut-sungut, tidak bersyukur, tidak berdoa sama Tuhan. Akhirnya karena Tuhan sayang kepada umat Israel, lalu Tuhan kirimkan mereka mukjizat. Nah, ini roti mana tadi yang mereka ambil. Pada pagi-pagi hari mereka ambil keranjang, mereka kumpul, mereka makan. Wah, ternyata roti mananya sangat enak. Wah, orang Israel kembali bersuka cita. Anak-anak yang tadi menangis kelaparan minta kue, karena di padang gurun mana ada minimarket, mana ada toko, mana ada kue-kue jual-jual. Akhirnya Tuhan kirimkan di mananya. Lalu mereka ambil, mereka makan, dan mereka bersuka cita. Anak-anak juga kita hari ini belajar ya, kita untuk selalu bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan. Nah, ini gambar burung-burung tadi yang mereka tangkap, yang Tuhan kirimkan. Mereka kirimkan, akhirnya mereka bisa makan daging yang dari Tuhan. Akhirnya anak-anak mereka bersyukur. Nah, seperti ini. Ada gambar seorang, siapa yang pernah makan seperti ini? Yang mukanya gak mau makan, tidak enak. Walaupun kita dari kecil, kita harus selalu bersyukur ya. Belajar bersyukur buat makanan yang Tuhan berikan. Jangan seperti adik bayi ini, mamanya sudah capek-capek masak, dia nggak mau makan, nanti mamanya sedih. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, ada anak-anak juga jangan seperti ini ya, sudah makan sedikit, nggak enak karena nggak suka, lalu dibuang di tong sampah. Mamanya yang tukang masak sedih. Oma yang tukang masak sedih, Mbak yang tukang masak juga sedih, karena anak-anak susah makannya. Nah, ini tandanya anak-anak yang tidak bersyukur. Nah, kalau mama kasih makan, atau Mbak kasih makan, atau Oma yang kasih makan, anak-anak harus habiskan ya. Jangan seperti ini, dibuang makanannya. Wah, nanti sedih loh. Nanti kalau kita tidak ada makanan, bagaimana? Seperti orang Israel tadi. Mereka bersungut-sungut, akhirnya Tuhan kasihan, Tuhan berkati mereka. Nah, jangan seperti ini ya. Nanti kalau mamanya tidak ada, dibuang makanannya. Nanti kata mamanya sudah habis. Kita sudah berbohong ya. Jadi kalau ada makanan, kita habiskan makanannya. Terus kita juga lihat, lihat nih anak-anak bukannya nih. Wah, ini adalah anak-anak yang kekurangan makanan. Lihat tuh, anak-anak ada enggak seperti ini? Pernah enggak seperti ini? Mereka sampai antri berbaris, minta makanan, satu piring. Nah, mereka minta makan, mereka lihat tuh mukanya sudah mau kelaparan.
Makanya anak-anak bersyukur kalau di rumah mama, papa, atau mbak atau oma siapkan makanan. Anak-anak harus bersyukur, jangan seperti ini, kasihan mereka tidak ada makanan loh yang disediakan. Nah, akhirnya mereka antri minta giliran siapa yang dapat. Terus, nah, atau seperti ini, pernah enggak anak-anak makan seperti ini? Mau satu piring ada 1, 2, 3 orang yang makan sama-sama. Nasinya sedikit, tidak ada lauknya. Wah, karena mereka lapar, mereka harus makan. Nah, itu ya. Jadi anak-anak belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, dan anak-anak ini yang punya kekurangan, mereka tidak cukup makan, mereka antri. Mereka berebut untuk dapat makan. Nah, seperti kita kan sekarang anak-anak mungkin di rumah tidak ada yang antri seperti ini, yang makannya tidak ada pakai lauk. Lihat nih orang nih. Nah, kita harus bersyukur buat hidup kita yang Tuhan berikan. Nah, atau yang seperti ini nih, lihat tuh. Wow, kotor-kotor badannya, kakinya mereka makan. Ya karena mereka tidak ada makanan lagi. Mereka mungkin tidak punya mama atau tidak punya papa yang bisa sediakan makanan. Nah, mereka makan satu bungkus rame-rame. Nah, anak-anak coba lihat tuh. Kasihan kan kita? Nah, makanya anak-anak hari ini kita belajar untuk bersyukur buat makanan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Coba kita lihat lagi. Nah, siapa yang pernah anak-anak yang seperti ini? Sebelum makan berdoa dulu. Ada enggak ya? Dia tuh umurnya mungkin belum 1 tahun. Tapi dia sudah diajar sama mama papanya untuk berdoa. Untuk bersyukur atas makanan yang diberikan. Terus lihat lagi nih ya. Di meja makan ada papanya, ada mamanya, ada anaknya. Mereka sebelum menyantap makanan mereka berdoa dulu. Berdoa dengan sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan. Atau ada anak-anak enggak yang seperti gambar ini yang berdoa, buka mata, lihat mama. Siapa yang pernah seperti ini? Apakah ini sikap berdoa yang baik? Enggak ya. Kita diajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, lipat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Terus kita juga dimanapun kondisi kita waktu makan, kita harus diajar untuk selalu berdoa. Nah, seperti gambar ini, mereka lagi di mana itu ya? Oh ya, di taman. Mereka mau makan bersama. Ada mamanya, ada papanya, ada cecenya, ada adiknya. Nah, mereka berdoa. Mereka bersyukur sebelum mereka makan. Jadi anak-anak kita diajar hari ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum makan kita berdoa kepada Tuhan. Minta terima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih diberi makanan oleh Tuhan. Dimanapun kita pergi makan. Apakah anak-anak sama papa mamanya makan di rumah. Atau makan di rumah oma. Atau di rumah saudara. Atau di sekolah. Atau di taman seperti ini. Anak-anak jangan lupa untuk berdoa. Tidak boleh malu, dilihat orang. Nah, berdoa itu kan kita berbicara kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun tempat kita, apakah kita makan di restoran, ya kita ajak, berdoa dulu, berdoa dulu. Ya, tidak boleh malu-malu. Kita ajak kalau mamanya lupa atau papanya lupa berdoa, kita ingatkan bersyukur kepada Tuhan. Ya anak-anak ya, jadi hari ini kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita makan dan sesudah kita makan. Nah, untuk ayat hafalan hari ini kita ambil di Matius pasal 6 ayat 11. Coba ikuti Miss Dewi ya. Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah firman Tuhan buat kita hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan melalui papa, mama, melalui pekerjaan mereka. Jadi kita tak henti-hentinya selalu bersyukur. Jadi anak-anak hari ini kita belajar untuk selalu bersyukur. Terutama untuk makanan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oke anak-anak? Jadi makannya besok ini ya. Tidak ada yang susah-susah lagi sampai siapa yang masih saat ini kalau makan masih disuap sama mama. Ada enggak? Atau siapa saat ini makannya sambil disuap sama mbak? Jangan, anak-anak kan sudah sekolah. Walaupun sekolahnya di rumah, anak-anak TKKB Kristen Kalang Kudus semuanya good mandiri.
tidak makan disuap-suap lagi. Atau siapa yang di sini makannya sambil lari-lari? Ada enggak? Makan satu suap, sudah itu lari lagi, makan lagi, disuap, tuh dilari lagi. Aduh, anak Miss Dewi nggak mau kayak gitu. Kalau anak-anaknya sekolah di KBTK Kristen Kalam Kudus, anak-anaknya yang good, yang baik, dengar-dengaran, taat, dan kalau makan tidak lari-lari dan selalu bersyukur. Oke? Nah, itulah cerita Miss Dewi hari ini. Anak-anak semuanya ya, semuanya janji jadi anak-anak yang baik ya, yang taat ya, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke? Nah, itulah cerita kita hari ini. Sekarang kita panggilkan Miss Weni dan Miss Nana. Oke. Miss Nana, luar biasa ya teman-temannya. Hari ini. Ternyata ada juga yang tidak makan ya Miss Dewi ya. Iya banyak Sepi loh dia loh. Miss Weni. Mereka ngemis-ngemis dulu untuk makanan. Anak-anak ada nggak seperti itu? Miss pernah nggak kayak gitu? Karena Enggak. Miss juga bersyukur ya, berdoa sama Tuhan sebelum makan ya. Dan anak-anak aja. Iya, jadi anak-anak kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita nggak seperti mereka. Tuhan masih memberkati orang tua kita dan kita masih bisa menikmati makanan dan minuman. Ya, Miss ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi, Miss. Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Oke? Mari kita bernyanyi dengan sukacita, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Kita diberkati oleh Tuhan. Oke, Miss Nana. Akibatnya kita selesai hari ini. Oh, sudah selesai Iya. ya, Miss Weni ya? Jadi sebelum kita tutup ibadah kita akan berdoa. Silakan Miss Dewi. Oke, semuanya anak-anak, kita mau berdoa. Coba ikuti Miss Dewi ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat mengadakan kebaktian bersama-sama, walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan pasti memberkati dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui cerita yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini, supaya kami selalu bersyukur buat segala berkat Tuhan melalui makanan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk anak-anak yang selalu taat,
yang bisa menghabiskan makanan yang disediakan oleh orang tua kami, dan juga segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat usaha, pekerjaan, orang tua dari anak-anak didik kami. Kiranya Tuhan juga yang berkati, limpahi berkat yang dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, seperti orang Israel yang Tuhan selalu berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang selalu berbicara kepada kami, yang selalu mengajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan setiap saat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita udah selesai, Miss Udah selesai ya, Dana. oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye and Tuhan berkati. Tuhan berkati semua ya. Dah.